Beri tepuk tangan yang sangat meriah, saudara. Iya, sekali lagi lebih meriah lagi, saudara. Jangan duduk dulu, jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu, saudara. Tepuk tangannya lebih meriah lagi, itu, saudara. Lah, lebih meriah lagi, saudara. Iya. Kok berhenti, saudara? Belum disuruh berhenti kok. Tepuk tangannya meriah kok. Ya, apa saja gitu, saudara. Lebih meriah, saudara. Teriakan haleluya. 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 Lebih lagi haleluya. Haleluya. SKPNK. SKPNK. Disenangi Tuhan. Disenangi Tuhan. Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Beri tepuk tangan lagi ya, cukup. Beri salam kanan kiri, Tuhan kita luar biasa. Beri salam kanan kiri, beri salam kanan kiri, katakan Tuhan kita luar biasa. Silakan duduk, saudara. Ya, saya senang saudara kita ada pertemuan untuk ajaran yang baru ini nanti, supaya Tuhan sendiri akan terus berkarya luar biasa. Tadi waktu saya masuk, saudara, saya dengar ya, perkataan pada saudara, siapa percaya dalam tahun ajaran ini, saudara akan berhasil sebagai pelajar yang berhasil. Siapa percaya? Tadi saudara angkat tangan atau tidak, saudara? Halo, tadi angkat tangan apa enggak, saudara? Sekali lagi, tadi angkat tangan apa enggak, saudara? Siapa tadi angkat tangan, sekarang angkat tangan lagi, saudara? Kok sebagian. Siapa yang percaya, saudara nanti, ya dalam tahun ajaran baru ini, saudara berhasil, saudara sukses, bisa dapat nilai yang baik, bisa ya dapatkan anugerah. Angkat tangan yang percaya, saudara akan berhasil. Ya, yang percaya angkat tangan, saudara, jangan setengah tiang, satu tiang gitu, saudara. Katakan sebelah dulu, jangan setengah tiang, satu tiang gitu, katakan saudara. Nah, katakan aku percaya. Ayo saudara yang semangat, saudara, aku percaya. Lah, itu agak lumayan. Sekali lagi aku percaya. Lebih mantap lagi, aku percaya. Sangat mantap, aku percaya. Sekarang bukan katakan, teriakkan. Beda ya, saudara. Katakan dan teriakkan sama apa beda? Beda ya. Sekarang teriakkan, aku percaya. Nah, lumayan. Lebih keras lagi, aku percaya. Nah, hebat. Tuhan, aku percaya. Nah, ini kurang keras, saudara. Tuhan, aku percaya. Nah, katakan sebelah, aku percaya. Katakan sebelah, aku percaya. Sekali lagi, katakan sebelah, aku percaya. Sekarang katakan pada diri sendiri, pegang dada. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Aku akan berhasil, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Nah, gitu, saudara. Murid SKPNK harus mantap, saudara ya. Ya, senang kita bisa belajar firman. Saya akan sampaikan sedikit, saudara, apa yang ya tema yang sudah diberikan, saudara. Ya, breaking through limit atau menembus keterbatasan, saudara. Bagaimana hidup kita bisa menembus keterbatasan? Ya, kita akan baca dulu dasari firman Tuhan, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ini adalah tema yang hari-hari ini Tuhan sedang berikan kepada kita semuanya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan pada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ada perintah pada Abraham, pergi tinggalkan ya keadaanmu sampai saat ini. Pergi satu ya tempat yang akan ditunjukkan pada Tuhan. Punya arti dalam hidup kita, saudara. Kita harus tinggalkan hidup lama yang tidak baik. Kita harus tinggalkan sifat-sifat lama yang tidak baik. Kita harus tinggalkan ya semua dosa. Lalu berjalan dalam tuntunan Tuhan, saudara. Lalu ayat kedua, aku akan membuat engkau menjadi apa, saudara? Ayo, sebuah aktif ya. Aku akan membuat engkau menjadi apa? Ayo, ada enggak toh? Lu ada loh, saudara. Ayo dengerin ya, saudara ya. Ayat kedua, katakan ayat kedua. Kok masih melempem toh, saudara? Ayo semangat, saudara. Ya, aku akan membuat engkau menjadi apa? Menjadi apa? Yang semua, 1, 2, 3.
Nah, itu hebat, mulai lumayan. Sekali lagi, menjadi apa? Jadi Tuhan sedang berkata pada Abraham, ya, tinggalkan semua sifat lama yang tidak baik, sekarang berjalan dalam tuntunan Tuhan, maka Tuhan punya rencana, Tuhan punya janji, Abraham akan dijadikan bangsa yang besar, bangsa yang besar, bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat ya namamu masyhur, diberkati Tuhan. Sampai apa? Masyhur, diberkati Tuhan. Sampai apa? Masyhur. Sekali lagi, diberkati Tuhan. Sampai apa? Masyhur. Sampai masyhur. Sampai viral. Sampai terkenal. Gitu saudara. Luar biasa sekali. Dan engkau akan menjadi berkat. Akhirnya bisa jadi berkat. Tadi saya dengarkan lagunya terakhir berkata, sampai jadi berkat. Ya saudara, berkat bagi bangsa kita. Berkat bagi bangsa-bangsa. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ada orang mau dipakai Tuhan. Berkati saudara Abraham. Orang itu diberkati Tuhan. Karena membuat janji Tuhan terlaksana. Tapi kalau ada orang mau mengutuk, merusak rencana Tuhan. Orang itu akan kena kutuk sendiri. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oleh Abraham, apa saudara? Semua kaum di muka bumi. Katakan. Semua kaum di muka bumi. 1, 2, 3. Semua kaum di muka bumi. Artinya apa? Semua kaum di muka bumi ini artinya apa, saudara? Semua kaum di muka bumi ini artinya apa, saudara? Ya tadi bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa di mana-mana. Ya oleh Abraham dan keturunannya. Mereka dapat berkat atau diberkati. Ini adalah tema yang Tuhan berikan pada kita hari-hari ini, saudara. Terus diberkati, jadi berkat sampai bangsa-bangsa. Itu luar biasa. Nah sekarang saudara kita akan pelajari yang pertama. Sebetulnya setiap orang itu ya atau manusia penuh dengan keterbatasan. Semua penuh keterbatasan. Oh pada Abraham yang Tuhan berjanji saat itu, saudara. Abraham itu orang yang hebat. Atau Abraham itu sebetulnya juga orang yang penuh dengan keterbatasan. Saya mau tanya, Abraham itu gimana? Orang yang lahir sudah hebat? Atau sebetulnya dia orang yang penuh dengan keterbatasan? Wah hebat ini, Bangga duduknya sini ya. Ya, keterbatasannya apa? Abraham punya keterbatasan apa? 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 Siapa yang tahu katakan saya. Kalau enggak tahu semua ini guru-guru ini coba ayo. Apa? Keterbatasannya apa? Apa? Belum punya anak ya. Apalagi ada anak yang lain. Yuli apa Yuli? Apa? Penakut. Ya. Ya ini rada anyar mbek suami mungkin ya. Suami ya wedi-wedi ngono lho. Mbok sing wani gitu ya. Saudara sebelah Abraham itu punya banyak keterbatasan yang mudah yang ada kaitannya dengan janji ini. Saudara dengar ya. Istrinya itu mandul. Katakan 1, 2, 3. Istrinya mandul. Sekali lagi. Istrinya mandul. Kalau yang namanya mandul bisa punya anak atau tidak? Tidak bisa. Itu keterbatasan. Bagi Abraham, saudara, dia sebetulnya tidak bisa punya anak lah, itu saudara. Bahkan dikatakan saat itu Abraham dan istrinya itu sudah lanjut umur, sudah tua, penuh dengan keterbatasan. Bahkan keterbatasan yang menurut manusia itu enggak mungkin bisa mengalami satu terobosan yang luar biasa, bisa mengalami berkat yang luar biasa. Dia penuh keterbatasan. Tadi dikatakan penakut, macam-macam lah saudara. Salah satunya tadi juga istrinya mandul. Bagaimana saudara bisa menjadi bangsa yang besar. Dengar hari ini yang pertama yang saya ajak setiap saudara tangkap. Manusia penuh dengan keterbatasan. Siapa di sini yang saudara merasa aku itu penuh dengan keterbatasan? Ada enggak? Oh enggak ada yang angkat tangan. Oh ada sana ada. Terbatas apa? Banyak saudara. Kadang-kadang kita bisa lihat ya. Ada
Ya, yang terbatas karena cacat. Ada toh yang lahir karena cacat. Itu kan mengalami keterbatasan yang sulit sekali untuk berjuang hidupnya supaya berhasil, supaya sukses kan sulit sekali. Mungkin juga punya keterbatasan karena sakit penyakit, misalnya autoimun. Ya sulit sekali, sedikit-sedikit sudah sakit. Dan banyak hal yang membuat dia nggak bisa berprestasi, nggak bisa berjuang sungguh-sungguh. Karena lemah sekali, tubuhnya itu lemah sekali. Ada banyak keterbatasan, kesehatan. Mungkin bukannya kesehatan, mungkin termasuk kepandaiannya. Suruh ngapa? Mumet, saudara. Suruh ngapa berapa kali? Mumet, saudara. Sulit sekali untuk suruh menghafal. Kadang-kadang ada orang itu beda-beda. Ada yang pandainya matematika. Kalau hafalan, bingung, saudara. Itu saya. Saya, saudara dengar ya, ini cerita supaya lebih saya itu sejak dari kecil, sejak dari SD. Saya itu orang yang matematikanya bagus, tapi hafalannya sangat jelek, jeblok. Kalau matematika, saya nggak usah diajari guru, saudara. Saya baca bukunya, pelajari diri, saya bisa sendiri. Itu kalau matematika, saya tahu dalilnya saja, kuncinya saja, saya bisa ngembangkan sendiri. Kalau matematika, tapi kalau sudah hafalan, sejarah lah dan macam-macam ilmu. Kalau sudah hafalan, sudah jelek sekali. Sulit sekali untuk hafalan. Sampai sekarang pun itu masih terjadi loh. Saya sudah sering di SKPNK loh. Tapi namanya lupa terus. Satu-satu lupa terus. Kalau hafalan itu jelek sekali, saudara. Ya, setiap orang ada keterbatasan. Mungkin saya lebih sering cerita ya, saudara. Siapa yang kena Bu Maria, anak saya. Yang tahu Bu Maria, angkat tangan, angkat tangan. Banyak murid tidak tahu ya. Tahu di sini tahu. Tahu Bu Maria. Siapa yang tidak tahu Bu Maria angkat tangan, ganti. Loh piye toh? Siapa yang golput enggak pernah angkat tangan tadi 2 kali sekarang angkat tangan? Tak ulangi saudara. Siapa yang kena Ibu Maria angkat tangan? Ya, apa mesti kata. Siapa yang tidak kena angkat tangan? Ya, banyak juga terjadi. Bu Maria anak saya, saudara ya. Dulu memimpin SKPNK, saudara juga, saudara. Itu sama, itu sejak kecil. Ini banyak cerita saya, saudara. Dia itu mengalami keterbatasan. Ceritanya, waktu dia lahir, saudara, di rumah sakit gitu ya, saudara ya. Lalu setelah ya selesai waktunya kita bawa pulang di rumah, saudara. Tapi ternyata terus muntaber. Obati nggak bisa. Ganti susu, nggak bisa ganti makan semua. Bawa lagi ke rumah sakit, saudara. Ya, setelah di rumah sakit harus diinfus. Terus, tapi kalau sudah dilepas infusnya, sama saja. Ya, bawa pulang kembali rumah sakit. Berulang-ulang. Sampai makin kurus. Akhirnya harus ditransfusi darah. Darah saya harus diambil untuk dimasukkan. Bahkan terus berkali-kali, saudara. Dan akhirnya sampai jadi kurus kering gitu, saudara. Hanya long lead. Siapa tahu long lead? Siapa tahu long lead? Balung kulit itu, saudara. Artinya kurus sekali, saudara. Dan saya bawa ke Jogja. Dulu ada profesor yang bagus, nggak boleh ditunggu, ditinggal di sana gitu, saudara. Banyak sekali lah, saudara. Istri saya kalau lihat dia dimasukin infus itu sampai nggak berani, saudara. Nggak berani, lihat saja nggak berani. Nah, saudara dengar ya. Lalu setelah selesai semua, sudah sembuh baik, ya terus sampai besar, sekolah. Dan waktu sekolah, saya lihat ada kekurangan, ada terbatas. Dia kalau dulu disuruh ngafal Presiden Indonesia, Bapak Soeharto. Gampang apa sulit? Gampang apa sulit? Saya ajari, istri saya ajar dia Presiden Indonesia saat itu ya, Bapak Soeharto. Ya diajari, tapi nanti lupa lagi. Berapa menit sudah lupa. Disuruh ngapa 10 kali, bahkan sampai 100 kali, nanti lupa lagi, saudara. Jadi nilainya di sekolah itu paling banyak 4, 3, 2, 1 atau 0 gitu, saudara. Itu terus seperti itu, saudara. Yang mengalami keterbatasan yang luar biasa, saudara. Tapi sekali lagi, saudara jangan takut. Karena sebetulnya sebuah keterbatasan bisa
diterobos, bisa diatasi. Semua keterbatasan saudara bisa diterobos, bisa diatasi saudara. Saat itu cara yang Tuhan berikan kepada saya, karena di usaha nggak bisa tiap hari. Saya dan istri saya tumpang tangan, tiap malam tumpang tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Otaknya jadi pandai. Oh, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Untuk memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Akhirnya nilainya naik 5, 6, 7, 8. Bahkan kadang-kadang bisa 9. Kadang-kadang 10. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi sebetulnya saudara banyak kekurangan. Mungkin ada di antara saudara menghadapi tahun ajaran ini. Apalagi masa depan nanti. Bisa aku berprestasi atau tidak ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara kekurangan apapun sebetulnya bisa diterobos. Sebetulnya bisa dilewati saudara. Dengan baik. Ya itu sesuatu yang saya tanggap apapun. Baik yang punya masalah. Ya rumah tangga, keluarga, anak yatim piatu, punya masalah apapun sekali lagi yang saudara merasa saat ini. Wah berat ya, mungkin aku nggak bisa sukses ya. Mungkin tahun ini, wah nilaiku bisa jeblok. Mungkin tidak naik kelas dalam nama Tuhan Yesus. Ingat saudara, semua keterbatasan bisa diatasi. 1, 2, 3. Semua keterbatasan bisa diatasi. Sekali lagi. Semua keterbatasan bisa diatasi. Sekali lagi. Semua keterbatasan bisa diatasi. Saya mau cerita, saya satu PowerPoint siapa itu yang cacat, akhirnya bisa jadi pelari, itu tolong dikeluarin. Ya, tadi saya lihat ya di saudara Wilma Rudolph. Ya terus saja. Tolong pointernya ya. Ya saudara lihat ya, Wilma Rudolph adalah anak ke-20 dari 22 saudara. Bisa dibayangkan betapa ia kekurangan gizi. Anaknya, orang tuanya punya anak berapa? Di sini ada papa, mama, saudara anaknya 22. Lebih ada. Ini saudara, keluarganya saudaranya 22. Bayangin. Jadi uangnya harus dibagi-bagi untuk hidupi 22 orang. Maka dikatakan mungkin bisa kekurangan gizi itu besar sekali. Gimana biayai sekolahnya untuk 22 anak. Misalnya gitulah saudara. Akibatnya Wina lahir prematur dengan harapan hidup yang sangat tipis. Usia 4 tahun ia terserang radang paru-paru dan demam sehingga kaki kirinya lumpuh. Dan dokter menvonis ia tidak bisa berjalan lagi. Dengar ya, karena tadi radang lumpuh tidak bisa berjalan lagi. Ada gambarnya, kalau bisa gambarnya tadi saya lihat keadaannya seperti apa sampai. Nah ini saudara lihat ya saudara, sampai seperti ini loh saudara. Kira-kira akhirnya bisa jalan enggak? Halo, kira-kira akhirnya bisa jalan enggak? Halo, kira-kira akhirnya bisa jalan enggak? Bisa lah, itu gambarnya sudah bisa. Kira-kira bisa lari atau tidak? Ayo, kira-kira bisa lari atau tidak? Bisa, hebat. Kira-kira kalau dia ikut lari, saudara, juara perlombaan lari, bisa jadi juara atau tidak? Ngomongnya gampang ya saudara. Saudara yang sedang alami sesuatu, secara normal nggak bisa. Secara umum nggak bisa. Orang akan berkata nggak bisa. Dan kalau dia nggak sadar, cacatnya bisa diobati. Saudara, keterbatasannya bisa diatasi. Kalau dia tidak sadar, dia akan putus asa. Dia akan menyerah. Dan akhirnya nggak pernah diatasi. Nggak pernah teratasi, saudara. Tapi dia luar biasa sekali, saudara. PowerPoint-nya lanjutkan lagi. Ya, PowerPoint-nya lanjutkan. Ya, namun ia tidak pernah, ya, namun tidak patah semangat. Usia 9 tahun, ia memutuskan melepaskan penyangga kakinya dan berjalan berdiri serta berjalan ya ribuan kali. Wilma jatuh tapi bangun kembali. Berapa ribuan kali Wilma jatuh tapi bangkit kembali. Berapa kali saudara gagal masih berjuang bangkit lagi atau tidak? Kalau dia ratusan kali ya
jatuh, nggak bangkit lagi, nggak pernah ada mujizat, nggak pernah ada prestasi, nggak pernah keluar dari terbatas. Oh luar biasa sekali, dia bangkit, saudara. Lalu luar biasa karena tekad dan kemauan kerasnya pada usia 13 tahun, Wilma dapat berjalan normal. Si tahun berikutnya mulai bisa jalan. Ia memutuskan untuk menjadi apa? Pelari. Ada yang cacat seperti itu? Cita-citanya, impiannya jadi pelari. Tapi hebat, dia berani percaya. Ya, sudah lanjutkan lagi. Apa lagi? Ya, mengikuti beberapa perlombaan selama beberapa tahun dan selalu mendapat posisi terbaik setiap orang. Terakhir bukan terbaik, posisi terakhir. Jadi kalah. Setiap orang menyuruhnya berhenti, namun ia tetap bertahan dan berlari. Saudara, semua orang bilang berhenti aja, ngapain? Sudah gak bisa. Kalah terus, gagal terus, nilaimu jeblok terus, gagal terus, ya nggak berhasil terus. Saudara, banyak orang ngomong, sudah percuma kamu sekolah, sudah percuma kamu ya berjuang ini. Semua banyak orang berkata gitu. Saudara berhenti ya tetap berjuang. Hebat. SKPNK kalau saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan. Iya bersyukur dia tetap saudara. Karena tekad bulatnya untuk menang. Wilma menang, dan menang lagi, dan menang lagi, dan menang lagi, dan menang lagi. Kok tidak tepuk tangan toh saudara? Kok diam terus? Menang dan menang lagi saudara. Sehingga akhirnya berhasil merebut 3 medali emas di Olimpiade selama hidupnya. Tergantung saudara. Kalau saudara nggak sadar, aku terbatas, anaknya orang miskin, otakku nggak sepandai dia, aku nggak ada yang dukung karena ini. Oh, aku nggak ada uangnya. Saudara dengar. Kalau saudara menyerah, ya memang saudara nggak bisa apa-apa. Terus terpuruk dan terpuruk dan terpuruk. Belajar sebetulnya bisa diterobos. Sebetulnya saudara bisa sukses. Sebetulnya saudara semua bisa berhasil. Satu orang lagi ya, pelari. Dikeluarkan ya, pelari. Tentang prestasi berlari. Roger Bannister. Ya, keluarkan. Lanjutkan. Selama 400 tahun, berapa lama? Ayo teriak, berapa lama? Lama apa sebentar? Ada yang umurnya sudah 400 tahun? Ini turun-temurun loh saudara. Berapa generasi berarti ya? Betul nggak saudara? Selama 40 tahun, pakar atlet. Pakar itu orang pandai atau orang bodoh? Ahlinya. Atlet, saudara. Oh, 3 tahun, saudara. Pakar atlet menyatakan bahwa tak seorang yang bisa berlari 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit. Nggak mungkin bisa. 1 mil itu kurang dari 44 menit itu nggak mungkin bisa. Karena ini manusia, bukan kuda. Mungkin kalau kuda bisa. Kakinya ini nggak mungkin bisa. 1 menit kurang, 1 mil kurang dari 1 menit. 1 hari seorang pemuda, ya murid SKPNK muncul dan menolak segala kata negatif yang membentengi kemampuannya. Dia nggak mau terima, saudara. Nggak bisa. Dia nggak mau perkataan nggak bisa. Dia tolak perkataan nggak bisa. Dia tolak. Iya, ia mulai berlatih dan mempercayai bahwa ia bisa mematahkan rekor itu. Pemuda itu adalah Roger Bannister yang membuat sejarah dengan memecahkan rekor lari 1 mil 4 kilometer. Bisa. Dengar saudara. Bisa. Orang lain berkata nggak bisa. Dia nggak mau dibatasi oleh pakar. Sekalipun yang ngomong pakar. Sekalipun yang ngomong profesor. Nggak bisa. Tapi dia tetap nggak mau putus asa. Dia mau dibatasi dengan keterbatasan. Kakinya bukan kaki kuda. Dia tetap percaya. Dia tetap berlatih. Dia pecahkan rekor. Bisa. Dalam waktu 10 tahun setelah Roger Bannister mematahkan rekor itu, ada 336 pelari lain yang juga berhasil memecahkan rekor 4 menit itu juga. Dengar ya.
tadi 400 tahun. Para pakar berkata, tidak bisa. Hanya banyak orang percaya, ini pakar kok, ini profesor kok. Bilang nggak bisa ya nggak bisa. Lalu 400 tahun tidak ada yang bisa. Dengar ya, ditabur pikiran nggak bisa, 400 tahun nggak bisa. Kalau saudara terima perkataan nggak bisa, selama hidupmu nggak bisa. Dia nggak mau saudara. Lihat, setelah dia bisa, hanya 10 tahun saudara baca ya. Selama 10 tahun saudara lihat 336 orang bisa. Kuncinya begini, pikiranmu sendiri. Kalau kau percaya yang negatif, terbatas, nggak bisa. Kamu bodoh, kamu nggak mungkin. Kamu anaknya orang miskin, nggak ada kesempatan, nggak ada yang musuh, nggak bisa. Kalau kamu percaya perkataan iblis, kamu percaya perkataan orang lain, nggak bisa, kamu nggak bisa, nggak bisa. Kalau kau terima, kamu jadi orang yang nggak bisa. Lawan seperti dia, Roger Bannister, bisa, 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 bisa. Jangan hanya berkata bisa, belajar, berjuang, belajar, berjuang, belajar, berjuang, belajar, berjuang, belajar, berjuang. So lihat, hanya 10 tahun 300 orang lebih. Artinya gini, setelah dia memecahkan rekor, orang mulai sadar, oh ternyata bisa. Betul ya? Setelah dia memecahkan rekor, orang mulai berkata, oh bisa. Keliru itu. Dulu pakar berkata gak bisa, keliru. Bisa. Maka aku juga mau berlatih. Maka aku juga mau berjuang. Maka aku juga mau berjuang. Maka waktu mereka juga yang dulunya merasa gak bisa, gak berjuang. Sekarang berjuang. Berjuang. Akhirnya bisa. Hari ini saya doakan. Murid-murid SKPNK sadar. Semua keterbatasan saudara bisa diterobos. Bisa diatasi. Saudara akan mengalami breakthrough, terobosan, sukses. Betul, sukses. Saudara banyak, tapi saya nggak punya waktu. Apalagi, ini umum ya saudara. Ini pengetahuan umum. Apalagi kita yang di dalam Tuhan. Dengar ya, apalagi kita yang di dalam Tuhan. Saudara pakat dikata tadi, Abraham ya dapat janji jadi bangsa yang besar. Jadi bangsa besar. Saat itu kalau orang dengar ya tertawa. Istrinya aja mandel nggak bisa punya anak kok. Jadi bangsa yang besar. Satu anak saja nggak bisa kok. Bangsa yang besar ditertawakan. Tapi Tuhan ngajari Abraham percaya. 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 Malah ganti nama sekalian. Abraham diganti nama apa? Abraham diganti nama jadi Abraham. Artinya bapak orang percaya. Bapak orang percaya. Bapak orang percaya. Bapak bangsa-bangsa. Bapak bangsa-bangsa. Jadi dia sampai ganti namanya. Aku ini bapak banyak bangsa. Aku ini bapak banyak bangsa. Sesuai dengan janji Tuhan. Rencana Tuhan. Keturunannya menjadi bangsa yang besar. Dia percaya. Dia deklarasikan. Dia melangkah. Jadi. Betul? Apapun keadaan saudara. Sekali lagi. Bisa. Apalagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 1, 2, 3. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayat itu dalam terjemahan bahasa Inggris. Beberapa terjemahan mengatakan bukan hanya bagi Tuhan. Tapi bersama Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kalau kita bersama Tuhan. Ya tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan itu enggak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan. Maka juga mengalami tidak ada yang mustahil. Bahkan ada ayat yang berkata. Bukan hanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil. Keluarkan ayatnya. Bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil. Bagi siswa SKPNK yang percaya, tidak ada yang mustahil. Bagi semua, ya guru, kepala sekolah, rektor, tidak ada yang mustahil. Bagi Yuli, hei,
Tidak ada yang mustahil. Bagi Pak Sigit, tidak ada yang mustahil. Bagi saudara, tidak yang mustahil. Apalagi dengan pertolongan Tuhan. Saya lebih ingin tadi tiba-tiba saya waktu duduk dengar SKPNK umurnya berapa? 18. Tiba-tiba saya rasa Roh Kudus ingatkan. SKPNK umurnya 18. Lahirnya SKPNK. Itu sedang terjadi yang mustahil jadi tidak mustahil. Saya ulangi sekali lagi ya. Lahirnya SKPNK dari yang mustahil jadi tidak mustahil. Saudara tahu enggak, saudara? Itu tahun setelah gereja kita, saudara. Itu Tuhan gerakkan banyak. Radio, El Shaddai. Itu lahirnya juga tahun-tahun itu, saudara. Tuhan gerakkan, buka siaran radio, El Shaddai. Dulu juga perintis, televisi, saudara. TV. Dulu banyak sekali, saudara. Di antaranya STT, El Shaddai. Itu juga baru saja rayakan ulang tahun yang ke-18. Jadi dalam 1 tahun itu, Tuhan dorong gereja kita itu buka banyak stasiun radio, pelayanan televisi. Lalu sekolah teologi, salah satunya SKPNK. Salah satunya SKPNK. Saya mau tanya, ada enggak guru atau siapa yang ikut sejak awal? Ada enggak? Ada enggak? Nah, kamu ya, mesti ingat semua ya. Saya ceritakan nanti kalau tahu. Nah, tapi saya lebih dalam lagi karena melayani. Tapi ini dibalik sebelumnya. Waktu Tuhan suruh buka radio, saudara sebenarnya. Kita itu bingung, saat itu sedang bangun, pembangunan belum selesai loh. Ini butuh dana pembangunan kok. Bangun radio lagi. Tapi sekali lagi Tuhan nyuruh semua selesai. Dan yang lain. Langsung saja supaya enggak itu ke SKPNK. Waktu Tuhan nyuruh, saya rasa Tuhan nyuruh saya bangun sekolah. Ya, karena sekolah itu penting. Saya sendiri diselamatkan karena lewat sekolah. Dulu saya itu orang yang enggak percaya Tuhan Yesus. Keluarga besar saya enggak kenal Tuhan Yesus. Enggak percaya. Saudara, melalui sakit. Tapi akhirnya juga melalui sekolah. Saya disadarkan karena ada pelajaran agama. Saudara, waktu saya sakit, rambut rontok. Enggak ada harapan, saudara. Oh, berat sekali, saudara. Ya, lalu akhirnya singkat cerita lah, saudara. Saya diingatkan. Di sekolah, pelajaran agama, diajari tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa sembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus bisa bangkitkan orang lumpuh. Tuhan Yesus bahkan saudara bisa hidupkan orang mati. Oh, luar biasa. Maka diingatkan, Tuhan juga bisa sembuhkan saya. Singkat cerita lah seperti itu. Akhirnya saya diselamatkan. Maka saya punya hati bangun sekolah. Melalui sekolah akan banyak orang yang ditolong Tuhan. Akan banyak orang yang bisa mengalami anugerah, diselamatkan dalam Tuhan. Saat itu buka. Waktu buka sekolah, kalau enggak tahu ya, ikuti kalau sejak awal ya, siapa namanya? Misabah, Vero. Ya, sejak awal ya. Nah, pengumumannya enggak tahu itu sudah jadi jemaat. Kalau jadi jemaat dengan saya gini. Jadi Tuhan gerakkan dalam hati saya itu buka TK dan SD. Ya, itu waktu pertama gitu. Buka apa saudara? TK dan SD. Lalu saya umumkan, jemaat saudara, Tuhan gerakkan kita buka sekolah. Namanya SKPNK, TK dan SD. Bersyukur, puji Tuhan. Lalu saya undang semua jemaat yang di bidang pendidikan. Pokok profesinya di bidang pendidikan. Itu bisa guru, itu bisa apapun di situ. Ayo kumpul, kita mau persiapkan untuk sekolah yang baru ini. Lalu kumpul semua, saudara. Setelah kumpul satu hari Rabu itu saya ingat, saya sharekan. Tuhan dorong hati saya, buka TK bersama dengan SD. Saudara, nanti TK itu ada mungkin playgroup dan TK. SD 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, saudara. Lalu setelah saya kumpulkan semua, saya minta masukan, saudara tanggap gimana. Lalu beberapa, bahkan banyak, nggak mungkin Pak, buka sekolah kok sekaligus. Itu kalau buka toko kacang goreng bisa, sekaligus TK, baik sekaligus
SD 1, 2, 3, 4. Nggak bisa. Itu sekolah beda. Sekolah itu harus bukanya TK dulu ya, daripada playgroup atau TK dulu. Playgroup dulu 1 tahun. A terus B kalau nggak salah gitu. Lalu baru TK tahun ketiga, tahun 4 TK B, tahun 5 SD 1, tahun 6 SD 2. Nggak bisa sekaligus buka gitu. Nggak bisa, Pak. Saya bilang, oh nggak bisa ya. Oh, memang saya nggak ngerti itu, saudara. Pakar berkata tidak bisa. Saya sudah. Saya doa dengan Tuhan. Katanya semua Pak yang di pendidikan nggak bisa. Sekolah itu nggak gitu. Sekolah itu satu. Nggak bisa sekaligus. Waktu saya doa dengan Tuhan, nggak bisa Tuhan. Tuhan berkata, ya memang umumnya nggak bisa. Tapi aku ingin keluarga Allah bukanya sekaligus. Betul saudara. Bukanya sekaligus. Tuhan berkata memang umumnya nggak bisa. Normalnya nggak bisa. Tapi aku ingin ya keluarga Allah buka SKPNK sekaligus. Lalu terbiasa sudah. Saya belajar kalau saudara pikir ya. Gereja kita perhatikan terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Karena Tuhan berkata tetap ya saya umum lagi saudara. Jadi buka ya TK, playgroup TK, SD. Saudara yang rindu ya bisa bergabung. Khususnya guru-guru. Saudara yang profesinya di pendidikan. Saudara bisa bergabung. Saya kaget loh saudara. Yang datang untuk ngelamar itu 200 orang kan lebih. Guru itu banyak sekali saudara. Orang berbondong-bondong saudara. Ya itu baru persiapan. Terus kita umumkan, saudara kita sedang persiapkan. Nanti mau buka. Sementara diumumkan. Berapa minggu kemudian ada orang tua murid datang. Pak, jangan hanya TK dan SD. Nah, sudah apa itu? Sudah dengar. SMP juga Pak. Anakku SMP. Aku ingin sekolah di sekolahnya gereja kita. SMP Pak. SMP Pak. Anakku ingin. Teman-teman anakku yang ingin. Banyak jemaat yang ingin. Saya dengar ingin banyak jemaat. Terus saya doa. Ya sudah. Jadi malah tambah. Bukan hanya TK, SD. Tambah SMP. Nah, itu sudah ada semua. Lalu gak lama datang lagi orang tua. Pak, SMA Pak. Anakku SMA. Aku ingin sekolah di gereja kita. Supaya pendidikan rohaninya. Supaya mentalitasnya. Semua bagus sekali. Oh SMA Pak. Sudah dengar. Akhirnya saya, ya sudah buka SMA. Sudah bayangin dulu ya. Sampai sekarang pasti semua orang bilang gak bisa. Tahun itu, hanya 1 tahun. Itu playgroup TK, SD, SMP, SMA itu bersamaan bukanya. Dalam 1 tahun, buka semuanya. Sajak saudara tangkap. Bisa, 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 bisa. Gereja kita ngalami banyak yang harusnya gak bisa, bisa. SKPNK diawali dengan perkataan bisa. Bukan tidak bisa, bisa. Ada pengurapan, bisa. Ada spirit, bisa. Bisa. Sekalipun memang secara normal nggak bisa, tapi dengar, bisa. Apalagi ada Tuhan yang membuat yang tidak bisa jadi bisa. Yang buat tidak mungkin jadi mungkin. Saudara tangkap sungguh-sungguh, bisa. Sekarang, lihat sekarang ya, untuk SKPNK ya, sudah dengar ya, rencana Tuhan gerakkan gereja kita untuk SKPNK gimana? Ini nanti sedang mungkin ya sudah ini sedang digambar, mau diselesaikan ya. Nanti mau bangun di Widuran. Bisa dikeluarkan gambarnya di Widuran. Nah ini saudara, Pelita, Nusantara, kasih. Nanti di Widuran, tengah kota gitu saudara. Di Widuran, katakan sebelah, nanti ada di Widuran, katakan kanan kiri saudara. Nanti ada di Widuran. Ya saudara, betul nih saudara. Ini sudah nggak lama lagi akan dibangun, direnovasi. Itu sudah ada. Ya supaya disesuaikan semua. Akan ada SKPNK di mana? Akan ada SKPNK di mana? Kurang saudara. Akan ada SKPNK di mana? Masih kurang saudara. Ayo semua ya. Akan ada SKPNK di mana? Lah agak lumayan tapi masih kurang.
1, 2, 3 di mana? Nah, lumayan. Lebih keras lagi. 1, 2, 3 di mana? Nah, kataan sebelah. Gini saudara. Kataan sebelah saudara. Gini. Tapi bukan hanya di Widuran. Tetap nanti akan ada di juga KACT. Saudara, step-step. Nah, bukan hanya itu saja. Ini yang desainnya KACT. Bukan hanya itu. Visinya nanti bisa di berbagai kota. Bisa di berbagai kota. Karena sedang disiapkan semua. Di Jakarta, di Surabaya, di Semarang. Akan ada di berbagai kota. SKPNK itu akan terus berkembang. Akan terus berkembang. Akan terus berkembang. Tanpa batas. Saudara, akan terus berkembang. Akan terus berkembang. Akan terus berkembang. Teriakan, akan terus berkembang. Ayo teriakan. Akan terus berkembang. Akan terus berkembang. Akan terus berkembang. Sajak saudara tangkap. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya lanjutkan ke saya aja ya. Kita lebih ke kehidupan nyata ya. Saya kan sebetulnya sama. Sangat amat penuh keterbatasan. Dulu saya anaknya orang kaya. Saya pikir tanpa Tuhan tidak masalah. Saya penuh kelebihan. Orang tuaku, papa mamaku kaya kok. Mau sekolah biayanya nggak usah pikir. Oh mau cari yang terbaik biayanya mah nggak masalah. Mau sekolah luar negeri biayanya nggak masalah. Bahkan setelah saya lulus mau buka usaha belum punya pengalaman nggak masalah. Orang tua saya bisa dampingi, orang tua saya bisa backup. Ya pikir nggak apa-apa, tapi keliru. Manusia itu penuh keterbatasan. Jangan ada yang sombong. Yang nilainya sudah bagus, jangan ada yang sombong. Saudara, saya diizinkan rambut rontok semua. Kalau saudara pernah dengar ya ini karena SMP, saya mungkin belum dengar juga. Yang rontok bukan rambut saja. Katakan, yang rontok bukan rambut saja. 1, 2, 3. Alis saya ini ikut rontok. Alisnya rontok, jadi nggak ada alisnya. Bulu mata saya itu ikut rontok, jadi nggak punya bulu mata. Nggak ada alis, nggak ada bulu mata. Bulu hidung, kumis nggak ada. Semua nggak ada. Saudara, wah itu saya sampai malu sekolah, terpaksa keluar dari sekolahan. Karena malu. Jadi ceritanya satu kali waktu saya di sekolahan, ada teman saya dari jauh itu, tepuk pungung saya. Gitu saya kaget, topi saya lepas. Lalu semua tertawa. Sejak hari itu saya pulang, sudah tidak pernah sekolah. Betul. Saya hanya mengecap SMP 1. Dengar ya. Sejak satu saya malu ketemu orang. Saya hanya ngecap SMP 1. Saya nggak tahu bagaimana lagi. Besok kalau sekolah aja nggak berani, ketemu orang nggak berani, kerja juga nggak berani. Masa depan saya bagaimana? Makannya dari mana? Kalau kakak saya itu anak paling kecil. Kakak saya ya sudah meninggal, orang tua meninggal. Gimana hidup saya? Saya menjadi seperti nggak punya masa depan. Penuh keterbatasan. Bahkan saya mikir, nanti nggak punya istri. Tapi ini SMP, SMA, coba mikir gitu aja ya saudara. SMP, SMA, belajar. Tapi sekali lagi, penuh dengan keterbatasan. Orang tua saya berusaha, bawa dokter ke dokter. Nggak ada dokter bisa sembuhkan. Profesor, ya dokter spesialis, dokter luar negeri. Nggak ada yang bisa. Sampai terpaksa akhirnya pengobatan alternatif. Sampai akhirnya tempat-tempat klinik semuanya. Tempat keramat, teramat, semuanya nggak ada yang bisa. Jalan buntu. Tapi sekali lagi, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Satu hari, ya tepuk tangan yang meriah. Satu hari, ya teman saya ngajak, ayo semua dicoba. Dokter siapapun coba, tempat-tempat keramat coba. Kenapa enggak nyoba cari Tuhan, datang ke gereja. Saya tersentak. Semua saya mau, tapi hanya gereja saya enggak mau. Akhirnya saya mulai doa sendiri. Saya berkata teman, aku ke gereja malu. Kalau pakai topi enggak hormat. Topi lepas malu, karena bukan hanya kepala, saudara. Semua itu enggak ada semua. Terus malamnya saya doa sendiri, Yesus,
Kalau engkau sungguh-sungguh ada. Seperti pelajaran agama. Saudara semua pasti dapat pelajaran. Buktikan dalam hidupku. Sembuhkan rambutku. Kalau engkau sembuhkan. Dalam tahun ini kalau engkau sembuhkan. Aku percaya. Aku mau ikut engkau. Aku mau ikut engkau. Saudara. Dan ternyata singkat cerita. Tuhan sembuhkan. Saya disembuhkan. Tepuk tangan yang meriah. Yang tidak mungkin bagi Tuhan tetap tidak ada yang mustahil. Saya bahasa bangun keluarga. Akhirnya Tuhan panggil saya jadi pendeta. Jadi pendeta juga bingung saudara. Gimana jadi pendeta? Sekolah teologi saja saya nggak pernah kok. Jadi pendeta gimana? Penuh dengan terbatas. Memang nggak bisa. Bukan bisa. Memang nggak bisa. Tapi karena Tuhan yang nyuruh. Dan akhirnya Tuhan yang menjamin. Ya, kalau engkau mau aku akan menuntun. Aku akan menolong. Aku yang buat bisa. Saya melangkah, bukan berarti langsung bisa. Saya harus banyak belajar. Saya banyak belajar. Jadi pengusaha banyak belajar. Jadi pendeta banyak belajar di mana-mana. Akhirnya ditolong oleh Tuhan. Sampai sekarang. Artinya karena enggak punya waktu banyak, saya ajak saudara lihat satu. Bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Apalagi kalau cerita, katanya nanti ada pengurapan ya. Kalau enggak salah ya, pengurapan. Yang penting kalau saudara mau mengalami yang mustahil jadi tidak mustahil. Saudara berjalan bersama Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan yang nyata. Tuhan itu fakta. Tuhan itu ada. Terus bangun tidur. Sapa Tuhan. Dalam perjalanan. Saudara ikut belajar bersama Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Minta kecerdasan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Minta keberhasilan dari Tuhan. Semuanya. Termasuk ya guru ngajak minta hikmat Tuhan, minta tuntunan Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Itu luar biasa sekali. Kalau saudara lakukan, saudara biasa. Pengurapan, saudara, ada gunanya, sangat ada. Tapi saya mau tambah satu dulu, sebagai kesaksian penutup adalah Thomas Alva Edison. Saya mau tanya, siapa yang tahu Thomas Alva Edison, angkat tangan. Yang tahu. Oh, mayoritas ya. Siapa yang tidak tahu Thomas Alva Edison ini siapa? Angkat tangan yang tidak tahu. Oh, artinya tahu semua ya. Pelajaran sekolah ada berarti ya. Ya. Thomas Alva Edison itu orangnya pandai atau bodoh? Pandai atau bodoh? Ayo yang depan ini, Thomas Alva Edison, pandai apa bodoh? Yang di sini pandai apa bodoh? Yang di sini Thomas Alva Edison pandai atau bodoh? Kok paling pelan loh? Ayo yang keras. Pandai atau bodoh? Ijek kurang. Ayo teriak ya. Pandai atau bodoh? Kok ora iso banter ya sini ya. Ayo coba. Pandai atau bodoh? Pandai. Pandai ini jangan pandai gitu so. Pandai. Teriak sekarang. Pandai. Pandai. Nah lumayan. Sekarang lebih keras lagi. Pandai. Siapa yang berkata Thomas Alva Edison bodoh? Angkat tangan. Wah, semua berkata pandai ya saudara ya. Saudara tahu enggak? Waktu dia sekolah. Saudara ya. Waktu dia kecil mulai sekolah. Saya tidak tahu ya itu SD atau apa saya enggak tahu. Mungkin zaman dulu beda ya namanya. Pokok waktu dia sekolah. Enggak lama saudara. Pulang dia bawa surat. Amplop gitu ya. Dalamnya ada surat. Guru bilang kasih orang tuamu. Lalu dia bawa suratnya pulang. Kasihkan ibunya. Orang tuanya saudara. Ya di kisah-kisah dikatakan. Waktu ibunya baca ibunya itu nangis. Dia tanya, kenapa bu kok nangis? Wah apa aku ya dipakai macam-macam. Ibunya enggak. Ibunya jawabnya apa? Justru karena engkau pandai. Sampai guru-gurumu itu kualan. Enggak bisa lagi kalah dengan engkau. Engkau ini pandai. Terlalu pandai sekali. Sampai guru merasa, wah enggak mampu ngajar orang yang hebat seperti ini. Sudah hebat. Tapi sebetulnya itu enggak benar bohong. Dia dikeluarkan karena dianggap apa? Dia dikeluarkan karena dianggap apa? Ayo
sekali lagi semuanya. Dia dikeluarkan karena dianggap apa? Lebih keras. Saya itu ngajak saudara semangat itu loh ya. Lebih keras. Karena dianggap apa? Nah, Bodoh. yang keras. Yang keras. Kalau kayak ini. Yang keras. Bodoh. Lah, jadi Thomas Alva Edison itu bodoh atau pandai? Nah, sekarang mulai mikir, saudara. Jadi sebetulnya Thomas Alva Edison itu bodoh atau pandai? Ya, terjadilah perkumpulan, peperangan. Dia dikeluarkan karena angkat tangan. Guru-gurunya angkat tangan. Bahkan di sejarah dikatakan, bukan hanya guru-gurunya, ayahnya juga angkat tangan. Memang anak ini mungkin otaknya kosong. Memang gak bisa, ya sudah menyerah. Tapi hebat, ibunya gak pernah menyerah. Ibunya berkata, anakku gak bodoh, anakku pandai. Aku akan didik sendiri, aku akan ajari sendiri. Lalu mulai diajari, dididik saudara. Thomas Alva Edison juga terbakar. Belajar sungguh-sungguh, diajari sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh, diajari sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh, diajari sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh, sekali lagi. Diajari sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Katakan, diajari sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Diajari sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Sekali lagi, diajari sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Sekali lagi. Saudara dengar dulu ya. Dari yang bodoh, lalu diajari sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Dulunya, Thomas Alva Edison itu sangat amat bodoh sekali sampai dikeluarkan. Saya ulangi ya, punya 4 titel. Katakan punya berapa? Punya berapa titel? 4 ya. Saudara hafalkan ya. Sangat amat bodoh sekali. 1, 2, 3. Sangat amat bodoh sekali. Di sini ada enggak yang sangat amat bodoh sekali? Saudara dengar ya, itu 4 titel. Karena diajari, belajar, diajari, belajar, diajari, belajar. Titelnya berkurang 1. Kalau pertama, sangat amat bodoh sekali, sangatnya hilang. Amat bodoh sekali. Belajar, belajar, diajari, belajar, diajari, belajar. 3, apa? Bodoh sekali. Belajar, belajar, diajari, belajar, belajar. Titelnya kurang 1 lagi, 3. Bodoh. Belajar, 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 belajar. Titelnya kurang 1 lagi, tidak bodoh. 4 hilang, karena belajar terus. Tidak berhenti, belajar, 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 belajar. Sekarang titelnya ganti, pandai. Belajar, 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 belajar. Pandai sekali. Belajar, 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 belajar. Amat pandai sekali. Belajar, 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 belajar. Apa saudara? Amat sangat pandai sekali. Sajak setiap saudara tangkap itu. Kalau saudara tangkap hari ini, saudara akan bobrah. Saudara akan berani percaya. Tuhan berkarya dalam hidup saudara. Saya tutup dengan 1 ayat saja untuk pengurapan. Karena akan ada pengurapan. Apakah pengurapan itu penting? Iya, saudara. 1 ayat Yohanes 3 ayat 34b. Yohanes 3 ayat 34b. Karena Allah mengaruniakan apa? Saya ulangi, saudara coba ya, tanggapi semua ya. Karena Allah mengaruniakan apa? Halo, SKPNK. Karena Allah mengaruniakan apa? Rohnya Allah. Dengan apa? Sedikit sekali? Tidak terbatas. Saudara dengar. Tadi saya katakan supaya saudara bisa. Saudara harus membangun pergaulan nyata bersama Tuhan. Berjalan nyata. Terus bergaul nyata. Tuhan itu ada di dalam kita. Tapi harus disertai saudara dengan ketaatan. Salah satunya kalau saudara lakukan akan ada pengurapan dari Tuhan akan turun. Waktu saudara bangun dalam kehidupan doa. Waktu saudara bergaul dengan Tuhan. Waktu saudara melakukan perintah Tuhan. Ada pengurapan.
Dan pengurapan itu tidak terbatas. Pengurapan itu adalah kemampuan dari Tuhan. Supaya kita yang tidak mampu, jadi mampu. Supaya yang tidak pandai, jadi pandai. Supaya yang tidak bisa, jadi bisa. Supaya yang lemah, jadi kuat. Itu pengurapan. Orang yang diurapi itu beda. Pengurapan itu nyata. Tuhan kirim nabinya Samuel datang ke rumahnya Daud khusus mengurapi. Maka setelah diurapi, Alkitab berkata, sejak saat itu dan seterusnya, Roh Allah berkuasa atas hidup Daud. Roh Allah berkarya atas hidup Daud. Roh Allah yang berkarya. Kalau Daud yang berkarya lemah, terbatas. Kalau Roh Allah yang berkarya tanpa batas. Murid-murid yang lari, ketakutan. Ya pada waktu Pentakosta, nunggu janji Bapa. Curahkan roh, dipenuhi Roh Kudus, diulapi. Hidupnya berubah dari penakut menjadi pemberani. Jadi orang yang sulit mengerti Alkitab, jadi orang penuh hikmat, pembukaan-pembukaan luar biasa. Hidup yang gagah diubah menjadi berhasil. Itu salah satunya gunanya pengurapan. Zaman dulu kalau orang mau diangkat untuk satu tugas, harus diurapi dulu. Saudara, nanti kita akan lakukan pengurapan. Saya diminta untuk pengurapan. Saudara terima dengan iman. Pengurapan itu akan mendatangkan kemampuan dari Allah. Mendatangkan kepandaian, hikmat. Mendatangkan banyak hal sekali. Supaya kita bisa punya kemampuan. Supaya kita bisa berhasil.